Sekarang aku akan update IHSG dulu. Udah hampir deket 1000 orang, meskipun baru 800-an. Kalau tiap hari Jumat tuh kayaknya pada sibuk jalan-jalan gitu. Jadi tiap Jumat kok kayaknya agak-agak ini sepi pengunjung. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Halo semuanya. Sudah kuduga. Weni Rusli, halo. Masih di komen rambut baru. Nauti Juno, Janto. Herman 3636. Rambutnya beda, iya dong. Tau nggak? Aku nggak gunting rambut, aku nggak ke salon. Udah berapa lama? Setahun. Aku inget-inget, aku kalau ke salon pasti bulan Maret. Bulan Maret. Setahun aku nggak ke salon, nggak gunting rambut. Jadi yang ya buat teman-teman yang ngira aku perawatan rambut terus, nggak. Finally gunting rambut juga. Oke, karena kepala aku jadi ringan sekarang, mari kita mulai Instagram Live hari ini dengan semangat. Jadi ringan kenapa? Bukan karena portfolionya, tapi karena rambut aku dipotong banyak. Pantesan kemarin katanya belum keramas, kasihan banget gitu ya. Mau keramas mesti harus nunggu ke salon dulu gunting rambut gitu ya. Oke guys, sekarang aku mau bahas IHSG. Nunggu 1000 dulu atau mau langsung nih? Habis cuan jadi ke salon. Kasian banget sih, mau ke salon aja nunggu cuan. Tapi setahun sih, beneran setahun guys. Besok nggak terasa, besok udah hari Sabtu aja. Besok jam 10 ada seminar bareng dengan GoTo, Gojek Tokopedia. Nggak deng, bukan dengan GoTo, bareng dengan Mas Adrianus Bias. Beliau adalah Head of Equity Research-nya Sukor Sekuritas ya. Jadi Head of Equity Research Sukor Sekuritas dengan Adrianus Bias, dan kita akan bahas tentang Gojek Tokopedia upside dan downside-nya gitu. Oke. Sekarang aku akan update IHSG dulu. Udah hampir deket 1000 orang, meskipun baru 800-an. Kalau tiap hari Jumat tuh kayaknya pada sibuk jalan-jalan gitu. Jadi tiap Jumat kok kayaknya agak-agak ini sepi pengunjung. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Oke ya. Jadi IHSG ini masih ngebentuk pattern rising wedges ya. Seperti yang kita bahas beberapa hari kemarin, dan benar-benar ngikut banget dengan gambar yang saya tarik di sini, garis bottomnya di sini dan juga resistennya terus kayak gini terus. Nah hari ini udah mulai profit taking nih untuk IHSG-nya. Cuman teman-teman penasaran nggak sih sebenarnya apa yang bikin IHSG-nya jadi naik, apa yang bikin IHSG jadi turun tuh? Kok kayaknya nggak ada kaitannya sama saham perbankan gitu loh. Kan perbankan juga memberikan kontribusi yang besar. Malah BCA hari ini naik kok IHSG turun. Terus kemudian kita lihat juga ya, ini perhatikan nih di sini. Ini BCA hari ini naik. Kenapa IHSG turun? Nah, ini teman-teman kalau perhatikan di sini, ini BRI di sini ada turun dikit, tapi cuma dikit. Kenapa IHSG bisa sampai turun? Ini BMRI lagi di resisten, jangan dikejar juga, lagi di ketinggian. BNI juga sama. Nah, ternyata yang memberikan bobot besar terhadap penghitungan IHSG itu salah satunya adalah sektor teknologi. Sektor teknologi sekarang bobotnya udah semakin besar terhadap penghitungan IHSG. Jadi bukan cuma perbankan aja. Nah, sektor teknologi ini apa sih yang mempengaruhi laju IHSG? Dua diantaranya adalah Bukalapak dan juga
juga Arto ya. Jadi Bukalapak ini dia punya kapitalisasi lumayan gede. Jadi setiap dia naik atau turun ini ngaruh banget ke gerakan IHSG. Jadi meskipun saham perbankan kemarin naiknya nggak signifikan, tapi karena Bukalapak kemarin naik ya, volumenya cukup oke. Jadi IHSG naik, hari ini dia turun, IHSG juga ikut turun gitu. Nah, bicara tentang saham Bukalapak sendiri, saat ini dia masih dalam tren turunnya. Tren turunnya kita bisa lihat dari garis ini. Ya, jadi dia belum keluar dari downtrend line-nya. Bentar lagi dia kayaknya berpotensi untuk bisa mengakhiri masa tren turunnya, tapi kita perlu satu konfirmasi, sebaiknya dia membentuk satu low lagi di sini dengan low di atas 260. Jadi akan membentuk satu pattern double bottom. Bagusnya sih kayak gitu. Kalau terlalu cepat breakout juga nggak bagus juga gitu. Nah, untuk Bukalapak ini lock untuk investor besarnya bakalan dibuka sekitaran bulan April nanti. Jadi aku cuma mau warn aja. Jadi aku mau warn aja buat teman-teman semuanya supaya teman-teman nggak FOMO di saham Bukalapak ini ya. Jadi kalau teman-teman ingat ada lock sekitaran 8 bulan dari Agustus, kalau dihitung November, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. April, ya bener, 8 bulan April. Hati-hati ya. Oke, terus satu lagi yang ngedrive IHSG ada di saham Arto. Ya, Bank Jago. Kemarin tuh kalau kita lihat ya, Bank Jago ini kalau kita tarik satu trend line-nya nggak main-main. Trend line-nya dapat dari bulan Juni 2021, terus kemudian dihubungkan dengan low pada bulan Oktober 2021 ya, Juni dan Oktober 2021. Terus dapat lagi satu support di sini 15 Februari 2022, satu low yang kena support. Nah, kemudian yang terakhir dia kena satu low lagi di sekitaran 14.450 di situ. Oke, ya. Nah, jadi sebenarnya sekarang tuh kalau teman-teman perhatikan Arto meskipun dia turun dan sempat ngedrive IHSG turun juga, ini dia belum breakdown dari area support sih, masih dekat-dekat area support gitu. Jadi apakah boleh untuk buy on weakness? Sebaiknya sih nunggu satu candle hijau lagi gitu ya, karena kemarin naiknya volume transaksinya juga kecil, M-Trade juga masih wait and see. Nah, kita mau bahas tentang komoditi, sektor komoditi kita masih akan bahas. Kita akan bahas sektor komoditi, teman-teman. Harga komoditas nikel itu lanjut auto reject atas di hari yang kedua berdasarkan data LME, London Metal Exchange. Persediaan nikel ini mencapai level terendah di sejak tahun 2008 gitu. Dan hal ini bisa mendorong harga komoditas nikel global itu kembali menguat. Per 24 Maret kemarin harga nikel itu naik 15%, melanjutkan arah hari kedua di level 37235 gitu. Jadi kalau kita perhatikan saham-saham yang terkait dengan komoditas nikel, kita lihat Antam ya. Kita review Antam karena harga nikel masih naik terus, berarti kita masih bisa tradingin. Cuman cara tradinginnya teman-teman mesti harus lihat timingnya. Sorry ya guys, batuk nggak sembuh-sembuh. Oke. Ya, jadi ini Antam udah naik beberapa hari. Better nunggu retracement aja, koreksinya di angka berapa. Simpelnya aku tarik satu garis di sini, satu garis support di sini. Tarik satu garis support di sini ya. Nah, kira-kira kayak gini. Kira-kira Antam dia bakalan kalau terkoreksi sampai 2530 atau 2500, ini angka yang lumayan oke untuk kita buy on weakness lagi, lumayan low risk. Intinya jangan dihajar sekarang, meskipun harga nikelnya naik, masih bisa nggak sih Antam naik? Masih bisa naik, tapi jangan dihajar, karena kalau teman-teman hajar sekarang, seandainya terjadi profit taking, lumayan beresiko ya. Jadi buat yang punya boleh hold untuk jangka menengah, sedangkan untuk swing tradingnya udah mulai rawan profit taking dan jangan dihajar beli. Sekarang kita lihat Antam di M-Trade gimana. Antam di M-Trade sejak kita beli tanggal 2 Februari untuk jangka menengahnya, jadi separuh dijual untuk swing trading di TikTok, sedangkan untuk
yang jangka menengah kita masih hold, ini cuan sekitaran 46-51% kita masih hold. Modalnya di angka berapa sih? Di bawah 18.20. Jadi kalau teman-teman punya modal bawah, misalkan nih ya, ini kan M-Trade punyanya di bawah banget di sini 18.20. Nah, seandainya teman-teman punya modal di bawah 2.300, boleh ikutan nge-hold buat jangka menengah. Tapi di atas 2.300 sebaiknya swing trading aja. Sorry ya. ITMG oke, ntar aku bahas. Oke, sekarang aku akan bahas untuk nikel-nikelan yang lain. Jadi nikel meskipun belum direkomend untuk buy lagi, tapi kita harus watch. Kenapa? Karena harga nikelnya masih naik terus guys, masih naik terus. Terus kita lihat dengan saham yang terkait dengan metals lagi, yaitu saham timah. Timah jangan dihajar di atas karena udah deket banget dengan resistennya. Di sini banyak para nyangkuters yang buang barang, nyangkuters dari bulan Maret kemarin dan juga nyangkuters dari bulan Mei 2021. Ini banyak yang unload di sini. Nah, kalau mau beli timah lagi, kita akan adjust untuk Fibonacci-nya, kita akan adjust low-nya di sini dengan harga terakhir high-nya di sini sekitaran level 1670. Jadi kalau di area 1670-an ini cukup menarik untuk buy on weakness, lumayan low risk gitu. Oke, terus selain timah aku akan bahas Inco. Nah, teman-teman perhatikan TINS ya, TINS ini yang jangka menengah kita beli 18 Februari di harga maksimal 14.50, hold 27%. Nah, yang boleh ngikut jangka menengah siapa aja nih? Kalau di M-Trade kan 14 berapa tadi? 14.50 ya, 14.50 tuh di sini di bawah banget. Kalau teman-teman punya di bawah angka 1.600 itu boleh ikutan nge-hold untuk kita jangka menengah. Jadi 1.600 tuh di sini. Kalau M-Trade punya di sini untuk jangka menengah. Jadi selama teman-teman punya di bawah harga 1.600, kalau mau ikut nge-hold buat jangka menengah boleh. Tapi di atas 1.600 sebaiknya sekarang profit taking dulu untuk jangka pendek. Indofood ICBP hari ini dibanting, oke, ntar aku akan bahas juga ya untuk Indofood dan ICBP. Tadi baik-baik aja, kenapa begitu IG live aku langsung batuk-batuk? Kayaknya ada yang nularin nih di sini. Menular lewat internet, emang bisa ya? Ngaco nih. Oke. Inco udah ketinggian juga. Buat teman-teman yang punya modal di bawah 5.600 sebaiknya profit di bawah 5.600 kalau mau ngikut M-Trade hold untuk jangka menengah boleh. Tapi kalau di atas 5.600 sebaiknya aku cek M-Trade harga berapa sih? Ya 5.800, maksimal 5.800 kalau mau hold jangka menengah. Di atas 5.800 teman-teman siap-siap untuk profit taking jangka pendek. Jadi istilah kata tuh di atas 5.800 tuh nge-swing aja. Kalau punya modal di bawah 5.800 baru boleh untuk hold yang jangka menengahnya. Oke, sekarang aku akan jump dulu ke sektor consumer good, Indofood dan ICBP yang hari ini turun banyak dan pastinya banyak teman-teman yang penasaran. Sebelum aku balik ke sektor komoditas dan juga sektor yang lainnya. Mestinya IG Live pakai masker biar gak nularin virus. Jahat. Oke, sekarang kita bahas yang ICBP ya. Kurang aku yang batuk, aku yang ketularan kamu dong. Oke. ICBP di M-Trade kemarin ada spekulatif untuk trading buy on weakness di area support dan hari ini breakdown. Semestinya sih hari ini yang buat trading kita ada jual untuk ICBP-nya. Jangka pendek, jangka menengah kita ada jual ICBP. Jangka pendek kita rugi 3,9%, jangka menengahnya ouch rugi 9%, tapi kalau jangka menengah memang toleransinya sampai 10%. Hari ini jatuh volume transaksi tinggi banget. Jadi buat kamu-kamu yang pengen value investing tapi mindsetmu adalah mindset trading, nggak siap dengan fluktuasi, sebaiknya teman-teman cut loss aja. Kecuali mindsetmu benar-benar mindset value investor yang istilah kata
turun nggak apa-apa, masih punya duit buat beli lagi di bawah, bukan average down, tapi memang cash is the king, jadi belinya dikit-dikit dan mau hold sampai 5 tahun ke depan nggak masalah, asal duitmu lebih-lebih, asal duitmu nggak mepet. Tapi kalau duitmu mepet dan kamu mau cuan cepat, sebaiknya exit gitu. Exitnya gimana dong? Aku udah rugi banyak nih. Kalau udah nyangkut banyak gimana? Kalau kamu punya modal, kalau kamu punya modal di bawah 8.500, ya ini masih boleh stop loss. Tapi kalau udah modalnya di atas 8.500, mungkin hold dulu, tunggu technical rebound. Tunggu technical rebound ya, atau tunggu dia menguat gitu. Kapan dia naik kira-kira ICBP? Kapan dia naik? Aku akan jawab nanti bentar lagi, dan aku akan bahas juga untuk Indofood. Hari ini Indofood turun juga lumayan signifikan dan volume transaksinya besar, dan ini nggak bagus. Kenapa? Dua-duanya turun, terutama ICBP turun. Salah satu penyebabnya adalah karena harga CPO masih naik ya. Jadi harga CPO masih naik terus, dan itu jadi satu katalis negatif buat ICBP dan juga Indofood dan juga saham-saham consumer good lainnya. Karena harga bahan bakunya pasti juga jadi lebih mahal gitu ya. Oke, jadi yang buat swing trading, yang buat jangka menengah cut loss dulu aja gitu. Tapi kalau untuk long term investing beda ya. Kalau teman-teman yang long term investing sekarang memang valuasinya lagi murah banget. Mindsetnya value investor beda dengan mindsetnya trader. Semakin murah valuasinya semakin dibeli gitu. Cuman hati-hati dengan ya adanya value trap ya. Kalau value trap tuh artinya valuasinya murah tapi nggak naik-naik gitu. Oke, sekarang kita akan update untuk sektor batubara. Ada sedikit sentimen negatif teman-teman. Jadi Kementerian ESDM ini memastikan dalam waktu dekat akan menaikkan tarif royalti batubara. Jadi menurut informasi saat ini di Kontan ya, kenaikan tarif tuh bisa mencapai 20-30%. Nah, jadi bagi pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B ini bakalan ke dampak gitu ya. Tergantung jenis kalorinya juga sebenarnya. Oke, terus dari Bank Indonesia sendiri BI optimis akan konsumsi rumah tangga 2022 itu naik 5,2%. Artinya apa? Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini akan memicu inflasi juga di tahun 2022. Ini bakal naik sekitar 51 sampai 5,2%, lebih tinggi dari capaian 2020 yang cuman 2%. Dan hal ini bagus ya. Kenapa? Karena inflasi bakalan naik tapi tetap terkendali, nggak over inflasi gitu. Nah, terus efeknya nanti kalau inflasinya naik, inflasinya udah mulai panas, efeknya ke sektor consumer good ya. Jadi sektor consumer good bakalan kedampak positif gitu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk sektor yang lainnya, yaitu dari properti. Konstruksi kemarin kita udah bahas, sekarang kita akan bahas sektor properti dulu. Ada update dari Sumarekon. Sumarekon sepanjang tahun 2021 itu Sumarekon mencatatkan laba bersih naik 80%. Jadi 323 miliar dibandingin tahun sebelumnya 179,83 miliar. Nah, kondisi ini sangat bagus sekali. Karena apa? Karena kondisi pandemi dia masih bisa perform terus. Bahkan tahun 2020 kemarin kondisi yang susah. Aku masih ingat di Oktober 2020 mereka bisa jual proyeknya di Bogor itu sehari itu laku 1 triliun lebih gitu. Dan capaian laba positif Sumarekon ini nggak lepas dari pendapatan yang naik juga. Pendapatannya naik dari 5,02 triliun menjadi 5,56 triliun gitu. Dan selain itu pendapatan yang positif terdorong dari marketing sales 2021 itu naik 59% ya. Lumayan signifikan. 2022 targetnya gimana? Targetnya 5 triliun gitu. Jadi kok lebih rendah dikit ya atau sama gitu. Anyway, kita coba lihat secara teknikalnya gimana. Secara teknikal Sumarekon SMRA
Hari ini balik lagi dekat area support seperti yang kemarin sempat kita bahas, bahwa sektor properti meskipun patternnya bagus membentuk pattern flag, tapi sebenarnya masih bisa balik ke area support, masih bisa terkonsolidasi balik ke area support. Supportnya 765, best price 750. Jadi teman-teman kalau misalkan dia turun ke area support, manfaatkan baik-baik untuk beli dan juga hold, karena sekarang masih ketahan MA 100-nya ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau dia turun di bawah 750 kita harus udah mulai batasin resiko gitu. Toleransi terakhir sih 750 karena ini ada ekor di sini ya. Tapi sebenarnya di 765 kalau dia breakdown ini udah jadi satu tanda yang kita mesti hati-hati gitu. Nah, Sumarecon secara teknikal dia ngebentuk pattern flag di mana ini naik dengan tiang dan volume transaksi tinggi, dan ini konsolidasi dengan volume transaksi lebih rendah gitu. Gitu. Nah, selain SMRA, aku mau kasih lihat teman-teman, BSDE ini juga cakep banget. BSDE cakep banget. Disclaimer juga ya, teman-teman ya. Jadi, meskipun saya bilang cakep, maksimal di portfolio sebaiknya jangan lebih dari 10%. Oke. Coba lihat di sini. Ini naik dengan volume transaksi tinggi dan kemudian dia konsolidasi dengan volume transaksi kecil. BSDE best price-nya 980, ada support MA20 di sini dan di sini sempat kesentuh low-nya sekali di ekor pada tanggal 15 Maret. Tapi kalau nggak dikasih di 980, teman-teman dapat di 995 pun udah bagus. Di area-area sekarang ini udah boleh mulai kalau mau beli bertahap, nyicil beli, kalau bisa jangan lebih dari 10% dari total portfolio. Kenapa demikian? Karena money management sangat penting sekali ya. Jadi sahamnya boleh sama, level beli dan jual boleh sama, ngikutin kayak gitu terus. Ada dua orang, si A dan si B. Si A dan si B ini beli saham exactly sama sahamnya. Harga beli dan harga jualnya sama juga. Yang membedakan apa? Hasil akhirnya. Hasil akhirnya bisa berbeda. Yang satu bisa cuan, tapi yang satunya lagi total portfolionya rugi. Aneh nggak? Padahal sahamnya sama, harga beli, harga jualnya sama. Ternyata yang membedakan adalah position sizing. Position sizing atau manajemen portfolionya. Jadi dia ngatur manajemen portfolionya, cuman pakai perasaan. Kalau lagi confident masuk banyak, kalau lagi nggak confident masuk dikit. Nah itu jadi harus sangat hati-hati. Kalau dulu saya ajarin manajemen portfolio itu dihajar sama semua. Hajar sama tuh artinya gimana? Dalam satu portfolio misalkan 10% semua atau 20% semua. Jadi istilahnya dalam satu portfolio ada 5 sampai 10 saham gitu. Nominalnya sama. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, aku berpikir bahwa nggak harus semua itu porsinya sama. Tergantung sebenarnya kondisi tiap saham. Kondisi yang kita perhatikan apa? Yang pertama adalah kapitalisasi saham tersebut dan juga free float-nya seberapa besar ya. Karena kalau free float-nya gede dan kapitalisasinya gede, dia akan memberikan bobot yang besar terhadap penghitungan bursa, dan itu juga akan banyak diakumulasi oleh fund manager atau aset manajemen reksadana. Nah, sehingga saham-saham seperti itu harus memiliki bobot lebih besar di portfolio kita, terutama kalau dia lagi masih murah, which is itu saham-saham perbankan besar yang sempat saya beli-beli juga beberapa waktu yang lalu, dan ada di portfolio trading juga, tidak hanya di portfolio investasi. Jadi sekitar up to 50% buat ngejagain portfolio kita supaya nggak terlalu bumpy atau nggak terlalu bouncy gitu. Nah kemudian yang kedua, baru setelah kita kasih pie-nya sebagian besar ke saham-saham yang memberikan bobot yang besar terhadap perhitungan bursa dan disukai oleh investor gede gitu, maka sisanya baru kita alokasikan untuk trading. Nah disinilah yang kita pecah-pecah. Untuk trading mungkin saham ini maksimal 10% kayak gitu. Boleh juga nggak semuanya untuk trading, jadi mungkin tadi up to 50%, terserah mau berapa persen, tergantung kesiapan hati kamu memanage risiko. Misal up to 50% untuk saham-saham yang buat cushion, yang buat supaya nggak bouncing itu tadi. Sedangkan mungkin sekitaran 20 atau 30% itu buat saham jangka menengah yang bisa dipilih saat ini. Aku kasih disclaimer juga, pilihannya ada BSDE, terus kemudian Astra International, terus kemudian Astra nunggu turun dulu ya, jangan masuk sekarang ya. BSDE juga bisa nunggu koreksi dikit, terus kemudian ada TOWR,
INTP atau TKIM salah satunya. Terus kemudian bisa pilih juga poultry, Java, dan juga retail, sektor retail gitu. Itu teman-teman boleh pilih aja. Nah, mungkin 20-30% untuk jangka menengah. Nah, baru sisanya tadi kan udah 50-30, sisa 20% dong. 20%-nya boleh buat trading aktif. Waduh, tapi kalau buat trading cuma 20% gimana ya? Kok 20% buat trading kayaknya kurang asik gitu. Kalau kamu sudah terbiasa stop loss, sudah terbiasa dengan risiko, teman-teman boleh tuh tambahin tradingnya, porsinya lebih gede. Tapi kalau kamu belum terbiasa dengan stop loss, jangan FOMO dengan mau trading lebih gede kayak gitu. Itu tips untuk manajemen portfolio atau ngatur portfolio kamu, semoga bermanfaat. Oke? Buat saham yang nyangkut ditunggu aja, marketnya udah mulai recover. Selama sahamnya bukan saham gorengan, nanti bisa balik. Bang Tam, intinya harus ada modal gede. Ya. Kalau mau cuan gede, modalnya gede pastinya. Pintar sekali ya kamu ya. Sesuai kemampuan aja, oke. Friend, kenapa banyak yang nanya friend? Oke, mari kita bahas friend. Kita mulai masuk ke tanya jawab. Aku langsung aja ya, friendnya nggak bagus, breaking down 2 hari ini, volume transaksi besar banget. Skip aja, exit aja. Buat yang kayak gini, kalau nyangkut bisa agak lama naiknya ya, karena fundamentalnya kurang gitu. Oke, terus M. Ardiansyah Hiski, dilusi saham artinya apa? Oke, dilusi saham artinya gini. Secara persentage kepemilikan kamu terhadap seluruh saham yang beredar tuh berkurang ya. Jadi contoh, satu perusahaan dia ada keluarin saham sebesar 1 juta lembar, misal anggap aja gitu, 1 juta lembar. Terus teman-teman punya saham dari perusahaan tersebut sebanyak 200.000 lembar. Kesimpulannya, teman-teman punya kepemilikan 20% dong dari total saham yang beredar. Nah, kemudian perusahaan melakukan right issue. Right issue atau dia keluarin saham baru, jual saham baru lagi sebanyak 1 juta lembar lagi. Jadi total saham beredar adalah 2 juta lembar. Nah, kalau teman-teman yang tadinya punya 200.000, teman-teman nggak nebus lagi HMETD-nya atau hak memesan efek terlebih dahulu, nggak tebus lagi saham right issue-nya, berarti teman-teman tetap punya 200.000. 200.000 dari 1 juta tadinya kan 20%. Tapi kalau 200.000 dihitung dari 2 juta, berarti kepemilikan teman-teman tuh sisa jadi 10% aja gitu. Nah, itu namanya terdilusi ya. Jadi terdilusi, diluted. Nah, nanti efeknya kemana? Efeknya ketika ada pembagian dividen pastinya jadi berasa tuh gitu ya. Oke. Semoga menjelaskan. Boleh bahas GJTL, udah lama nyangkut sebenarnya, yang nanya jarang, tapi ya udah aku bahas GJTL-nya. Masih belum ada tanda-tanda mau recover sih, ya udah biarin aja. Robi Kosen, Ellen by GoTo atau by GoTo? Aku personally ya, ini bukan rekomendasi karena aku tahu perusahaan ini juga masih rugi, masih ada downside-nya. Yang bikin upside-nya tuh sebenarnya kayak proyeksi growth-nya dia dari 3 lini bisnisnya dia, yaitu on demand, terus kemudian dari financial dan juga dari marketplace gitu. Jadi kayak wah, nanti dalam beberapa tahun 2025 kita akan menguasai market sekian persen di Asia Tenggara, growth-nya sekian persen. Oke, itu adalah cita-cita, impian gitu. Jadi istilah kata tuh ya memang kayak gini, growth company. Cuman secara revenue dan juga secara profit ya, secara bottom line kita semua tahu bahwa GoTo ini masih rugi gitu. Jadi kalau ditanya personally, aku beli nggak? Aku beli, tapi aku nggak rekomend buat teman-teman semuanya. Jadi pikir sendiri, ada resikonya. Aku beli dengan porsi sangat kecil, sekitaran mungkin
cuman 5% dari total portfolio aku gitu. Dan itu cuman kayak buat ngetes aja, aku pengen ngerasain hype-nya di market kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang Gojek Tokopedia, besok akan dibahas di Mtrade jam 10 pagi ya, bersama dengan Pak Adrianus Bias, Head of Equity Research dari Sukor Sekuritas bersama dengan tim coach Mtrade gitu. Pastinya ada aku juga gitu ya. Oke. Aku mau bahas TAPG guys. Move on yuk dari GoTo. Move on dari GoTo. Kalau untung nikmati sendiri, kalau rugi GoTo ya antisipasi sendiri. Tapi di Mtrade belum ada rekomendasi untuk beli. Kenapa? Karena kita punya rule, kita punya peraturan untuk saham-saham yang baru IPO, kita akan nunggu chartnya dulu, mungkin sekitar beberapa bulan gitu. Tapi kalau kamu mau beli dengan pertimbangan yang lain, ya besok nonton aja jam 10, acaranya gratis, download aplikasi Mtrade buat mengikutinya. Oke, terus aku mau review TAPG. TAPG membukukan kenaikan laba bersih 29%. Jadi 1,19 triliun, sementara itu EBITDA tuh earnings before interest, tax and depreciation naik 17%, which is bagus. Jadi 2,2 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Dan peningkatan ini disebabkan hasil produksi yang stabil ya, karena mayoritas umur tanaman juga lagi usia produktif gitu. Terus beban produksinya juga terkendali gitu ya. Ada kenaikan harga jual komoditas juga. Nah terus TAPG ini dia juga bagus dalam melakukan efisiensi. Total kewajibannya atau utangnya tuh turun 18%, jadi 4,6 triliun rupiah gitu. Kita akan lihat secara teknikal gimana untuk TAPG, dan pastinya kita akan bahas juga untuk sektor CPO yang lainnya. Apaan sih gigi dibahas? Penting ya guys, gigi, rambut, apa lagi? Oke. TAPG lagi di area support ya, lagi di area support. Jadi kita akan watch untuk buy on weakness buat TAPG karena terlalu banyak coretannya. Di sini aku akan bersihin dan kita akan kembaliin analisisnya jadi super simple. Kita akan tarik garis di sini. Tada! Selesai deh. TAPG di sini dia lagi di support. Jadi teman-teman kalau misalkan dia turun sampai area 720-an atau 715 itu masih di support gitu. Bahkan sampai 705 pun masih di support. Jadi bisa masuk watchlist untuk spekulatif buy on weakness. Terus kita akan bahas untuk saham CPO yang lainnya, yaitu AALI, Astra Agro Lestari. Beda dengan TAPG, AALI ini kalau teman-teman perhatikan dia lagi di resisten, jadi jangan dibeli. Kalau misalkan mau trading lebih ke TAPG aja, tapi nunggu konfirmasi frekuensi transaksinya mesti naik gitu. AALI jangan dibeli ya, ketinggian ya. Ini tinggal ngehold aja. Kita cek Mtrade ada AALI nggak. Kemarin kita habis profit taking yang buat jangka pendeknya, buat jangka menengahnya kita ada hold tapi baru cuan dikit untuk AALI-nya. Terus kita akan lihat LSIP London Sumatera Indonesia, sama kayak AALI dia lagi di resisten lumayan tinggi. Jangan beli dulu. Jadi kalau CPO justru kita lagi watch untuk TAPG gitu. Ya jadi LSIP ini kemarin kita ada beli untuk jangka pendek karena dia mantul dari support, terus di sini ada breakout dari resisten 1445. Cuman kayaknya kita nggak akan hold lama-lama untuk LSIP-nya, dan teman-teman hari ini udah naik, jangan dibeli, udah agak ketinggian. Nah terus kita akan lihat untuk sektor komoditi yang lainnya. Ini banyak banget yang bandingin antara Medco dan juga ESA, Surya ESA Perkasa. Aku akan bahas Medco dan juga ESA ya guys. Medco wajar kalau dia turun di sini kena resisten, koreksi, biarin aja, tungguin di 550.
Kalau dia koreksi di 550, kemungkinan kita akan buyback. Kalau candlenya bagus, M-Trade udah jualan Medco tanggal 14 Maret yang lalu dan kita belum buyback. Sekali untung, satu untung, terus ini ada cut loss sekali, terus 3 kali lagi untung lagi. Jadi ini transaksi historical kita. Jadi M-Trade tidak selalu cuan juga ya, kita ada lossnya juga, tapi secara statistik banyak cuannya daripada lossnya. Semoga bisa tetap terus bagus, bantuin teman-teman. Sekarang kita akan bahas ESA. Kok jadi ESA sih? Medco ya Elsa gitu. Elsa dulu ya, baru ESA. Oke. Elsanya sama kayak Medco. Aku bersihin dulu chartnya, simple banget. Analisisnya gimana? Kita akan tarik satu garis dari sini. Dan garis ini align banget dengan MA50. Jadi kalau kena garis merah ini, entah di sekitaran 290 sampai 294, ini masih di support gitu, which is ini bagus. Kalau sampai ke 288 pun masih oke. Ini ada beberapa support MA200 dan MA100 gitu. Oke, terus kita akan lihat untuk Medco tadi bisa ditarik garis yang sama juga ya. Oke, jadi Medco aku akan bersihin chartnya. Aku akan tarik satu garis dari bawah di sini. Nah, ini align banget dengan MA50. Jadi sebenarnya trend line itu adalah mirip dengan garis MA juga gitu. Aku pakai MA20, 50 dan 100. Kalau marketnya lagi uptrend banget, kita harus pakai MA kecil. Kalau marketnya lagi downtrend, kita tambahin MA gede gitu, karena bisa jadi support yang kuat. Nah, Medco ini kalau kena garis ini, which is angkanya mungkin sekitaran 570, dan keluar hijau, kita bisa spekulatif buy on weakness. Tapi Medco lebih bagus kalau misalkan buy on weakness-nya tuh di dekat-dekat angka 550-an gitu. Ini lebih safe karena dekat MA 200 gitu sih. Dicuekin Henry Kos, emang nanya apa? Aku malam ini gak ditemenin sama Coach William karena Williamnya lagi gak enak badan. Kita doakan dia cepat sembuh. Friend, kenapa ya Miss merah mulu? Gak usah dipikirin, yang namanya saham ada kalanya naik, ada kalanya turun. Gak usah dipikirin kenapa naik, kenapa turun. Yang terpenting adalah actionnya. Ketika naik, apa yang harus dilakukan. Ketika turun, apa yang harus dilakukan. Yang terpenting adalah tahu timing beli dan jualnya. Oke, pilih mana Medco atau Elsa? Buat aku sih sama aja, dua-duanya. Yang penting ada candle reversal gitu. Jadi antara mantul dari garis merah ini, mantul dari garis trend merah ini, atau mantul dari support di bawah ini gitu. Jadi ya mesti bisa ngebaca support dan resisten jangka pendeknya. Faisanti, alhamdulillah batuknya ARB, jangan di ngomongin, nanti keluar lagi. Kayaknya gara-gara grogi nih, grogi dibahas, bahas rambutku, bahas gigiku, bahas apa lagi. Bajunya baru nggak dibahas. Bener kan? Sampai nyembur parah. ITMG. ITMG, banyak yang nanyain ITMG. ITMG ada rencana mau bagi dividen. Hati-hati aja kalau pas dia bagi dividen, tanggal come dev-nya nanti akan diupdate di M-Trade. Cuman kalau misalkan dia bagi dividen, be very careful, biasanya akan turun setelah tanggal bagi dividennya. Posisi sekarang lagi nanggung, aku sih nggak tertarik untuk beli di harga-harga sekarang ini, patternnya juga lagi nanggung. Aku prefer dia ada koreksi dulu, jadi justru malah aku lebih suka Medco dan Elsa karena dia udah turun duluan dan kita bisa nungguin di area support ya. Jadi kalau ITMG kayak gini, ini posisinya masih di atas, Antam, Incotins masih posisi di atas tuh masih nanggung semuanya gitu. Oke, SMRA tadi aku udah bahas guys. Oh, ada yang menarik dari BBRI dan TLKM. BBRI dan TLKM ini lagi melakukan penandatanganan MOU atau perjanjian kerjasama untuk mempermudah layanan pembiayaan kepada mitra Telkomsel atau supply chain financing. Jadi ada kerjasama yang cukup bagus gitu. Oke, aku update saham yang lain. SMRA udah dibahas tadi juga. Terus saham yang aktif, ini Coach M-Trade lucu nih, ada pantunnya di materi IG Live aku.
Jadi materi IG Live aku semuanya poin-poin ini pointers disiapkan oleh tim Mtrade ya. Thank you to our team. Jadi kalau ada saham yang cuan banyak kayak ESA, kreditnya aku kembalikan ke tim dan juga ke sistem Mtrade gitu. Oke, other saham yang menarik lainnya yang lagi aktif beberapa hari ini ada Akra, Same, dan MLPL. Kita akan cek untuk Akra. Cuy, Akranya naik terus guys, gak usah dikejar. Mtrade punya nggak sih? Aku sejujurnya, to be honest, aku tidak punya Akra. Personally, saya nggak punya. Wah, jadi portfolio Mtrade beda dong sama punya Ellen. Banyak samanya, tapi ada bedanya dikit-dikit gitu. Kenapa? Ya karena masa semua saham mau dibeli sih, nggak juga kan. Ada manajemen portfolio. Akra ini Mtrade ada beli dari tanggal 18 Maret di harga maksimal, sebenarnya dapatnya di 830, maksimalnya aku nggak tahu di harga berapa. 830 waktu itu 18 Maret tuh di sini pas dia breakout dari MA 200-nya, jadi trading breakout. Terus kemudian dia naik terus, jangka pendek masih hold, harusnya jangka pendek ini kemarin udah profit taking di sini, tapi karena kenapa nggak dijual sih Akra kemarin? Karena volume transaksi merah lebih kecil daripada volume transaksi hijau. Pertimbangannya itu doang. Nah, kalau teman-teman ikut morning briefing Mtrade tiap pagi dan briefing siang, ini akan dijelasin secara lebih real time, nggak telat kayak gini. Kalau di IG Live kan telat ya. Nah, Akra ini udah hampir dekat dengan resistance 940, which is kalau resistance 940, Mtrade cuannya udah 2 digit gitu, udah di atas 10%, bisa sampai 15%. Ya tinggal profit taking aja, jangan masuk, udah ketinggian. Terus kalau Mtrade mau profit taking, yang beli siapa dong? Kok nggak boleh masuk? Kan harusnya zero sum game, gak usah dipikirin, pasti tetap ada buyer di luar sana yang nggak dengerin ini, oke? Jadi nggak usah komplain, member nggak usah komplain. Nanti nggak ada yang beli, tetap ada yang beli. Oke ya. Anyway guys, malam hari ini, sektor komoditi mining aku belum bahas. Aku bahas dikit ya. PTBA. Aku akan lebih senang kalau PTBA ini justru koreksi dulu, nggak langsung ngegas naik. Karena di sini udah kena satu resisten kecil, high-nya di 3380. Aku akan lebih senang dia koreksi dulu sampai 3200-an. Jadi kalau aku perhatikan mestinya sih di Mtrade jangka pendeknya udah jual ya kan. Jangka menengahnya masih ada, jangka pendeknya udah nggak ada PTBA. Jadi kita akan tunggu untuk buy on weakness lagi. Terus Adaro juga kita akan tunggu untuk Adaro bagus loh chartnya. Ini dia kena MA20, nurut banget MA20. Cuman saya juga prefer Adaro nyusul Medco dan juga Elsa. Waduh kok gitu sih, kok didoain turun? Bukan didoain turun guys, kita antisipasi aja, aku sih prefer ada koreksi normal ya. Terus kemudian selain Adaro, kita lihat Indi. Jadi semuanya lagi dalam tahap penantian. Indi ini juga aku expect ada normal correction gitu. Anyway, sektor komoditi intinya masih bagus, secara demand masih akan bagus, growth-nya masih akan oke, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang masih oke, tapi kita tetap objektif aja. Kalau dalam jangka pendek ternyata dia breakdown, ya udah kita keluar, nggak usah terlalu banyak berharap. Ini kenapa alergi misalnya? Enggak, aku nggak alergi Indi kok, aku ada beli beberapa kali trading TikTok juga gitu. Apakah salam dari Malaysia? Hai, salam dari Solo, dari mana aja. Miss, apakah ada dampak dengan naiknya pajak terhadap bursa? Bagus dong, menambah penghasilan negara. Tapi jadi beban buat beban cost tambahan buat emiten. Jadi ya itu dampaknya, ada plus minusnya. Kalau penghasilan negara bertambah, pastinya juga ekonomi akan semakin kuat karena kan kembali ke rakyat lagi teorinya. Ya saya percaya itu juga. Oke ya, takut salah ngomong. Oke, ESA kelupaan. ESSA. Gimana dong ESA? Naik terus, nggak ada gas, nggak ada remnya ESA. Ini udah percepatan tren beberapa kali dan ini udah vertikal banget kayak gini. Yang punya ESA udah mulai siap-siap untuk profit taking ya. Yang swing trading harusnya udah profit taking berkali-kali. Jadi
Aku ulang lagi, Esa sempat jadi case study beberapa hari kemarin, kita bahas kenapa dia kita jual, kenapa dia kita beli, dan syukur puji Tuhan alhamdulillah ini hijau semuanya untuk swing tradingnya dan cuannya lumayan, bahkan sampai 2 kali 36% dan 26% cuannya, lainnya lumayan juga. Sedangkan untuk jangka menengahnya, Esa jadi winner di MTrade nomor 1 yang floating profitnya menembus 3 digit. Sungguh ini melegakan sekali. Kenapa? Karena udah lama banget kita tuh nggak nge-hold saham sampai cuannya hold 3 digit gitu. Sekarang udah mulai banyak saham yang cuannya 2 digit ke atas, 20, 30, 40% ke atas, terutama dari sektor komoditi. Ini menunjukkan bahwa market udah mulai recover gitu ya. Yang pertama, selalu diawali dari recovery sektor perbankan dulu, baru kemudian komoditi, baru kemudian nanti yang lain nyusul, dan ekornya adalah properti, biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman, jangan mikirin cuman perbankan atau mining aja, teman-teman mesti mikirin sektor lainnya yang belum gerak. Dan rekamannya untuk turnaround stocks itu ada di MTrade di seminar last week, turnaround and multi-bagger stocks. Semoga bermanfaat semua edukasi dari MTrade. Jangan lupa join sebagai user VIP MTrade supaya kamu bisa cuan bersama MTrade dan membatasi resiko bersama MTrade. Klik link di bio saya atau ke mtrade.id karena MTrade sudah berlisensi penasihat investasi dipercaya di bawah naungan OJK dan diawasi oleh OJK. Ada konsekuensinya, kita jadi nggak bisa bahas kripto lagi, tapi kripto tetap kita bahas melalui ellendesmay.com/kelas kripto, ellendesmay.com atau ellenstripmy.com/kelas kripto setiap hari Rabu setengah 7 dan hari Minggu jam 4 sore. Jadi hari Minggu pun kita ada edukasi. Semua buat kamu. Jangan lupa ya, join sebagai user VIP MTrade supaya bisa cuan bersama MTrade dan kita akan temenin selalu. Ada pantun dari tim coach MTrade, jalan-jalan ke Bali pulangnya lewat Wonogiri. Gak nyambung guys. Meskipun IHSG koreksi, tetap semangat, MTrade selalu menemani. Salam profit, selamat malam. Jangan lupa download aplikasi MTrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.